رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah jabat, Allah balas dengan pahala yang berlimpah, insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang adabul hadiyah, yaitu adab-adab dalam urusan memberi dan menerima hadiah. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa di antara adab memberi hadiah, hendaknya memberikan hadiah lebih dahulu diberikan kepada orang-orang yang terdekat dengan hubungan nasab atau yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar bahwa orang pertama yang paling mulia kita berikan hadiah yaitu orang tua kita sendiri, kemudian kerabat-kerabat kita yang punya hubungan nasab itu lebih utama, kemudian barulah para tetangga, dan tetangga pun yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Jadi urutan itu adalah urutan yang lebih diutamakan. Jangan sampai kita terus-terusan memberi hadiah kepada teman-teman, kepada para besti-besti, tetapi kepada mama sendiri, ayah sendiri tak pernah memberikan hadiah. Padahal doa ayah, doa ibu itu adalah doa yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Adab memberi hadiah juga disebutkan, yaitu tentang dibolehkan memberi hadiah atau menerimanya kepada orang-orang kafir. Dibolehkan memberikan hadiah atau menerimanya kepada atau dari orang kafir. Dan ini sebenarnya perkara yang kebetulan kita sedang berada di penghujung tahun yang orang-orang terjebak dengan mengikuti apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir dalam tanda kutip non-muslim. Dan kebetulan akhir tahun selalu diperingati oleh orang-orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Kemudian mereka juga memperingatinya di puncak peringatannya itu pada 1 Januari. Jadi makanya bertebaranlah kalimat Merry Christmas, Happy New Year. Jadi ini adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Walaupun kalau kita lihat dalam Al-Quran
kalau mereka memaksudkan yang lahir itu adalah Nabi Isa, Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa itu lahirnya ketika kurma sedang panen. Buktinya dalam surat Maryam, ketika Maryam alaihissalam detik-detik mau melahirkan, beliau disuruh oleh malaikat, dia terdengar suara dari malaikat untuk menggoyangkan pohon kurma. Jadi setelah lahir, beliau berteduh di bawah pohon kurma. Malaikat berkata, wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Wahai Maryam, kata Jibril, wahai Maryam, peganglah pohon kurma, lalu kemudian goyangkan, maka akan berguguran kurma-kurma kepada. Jadi sebagai makanan disuruh goyang pohon kurma tempat dia berteduh. Jadi itu bermakna terjadi di musim panen kurma, karena kalau tidak ada buah tidak mungkin itu digoyangkan langsung jatuh. Itu menunjukkan sudah masa panen, dan itu tidak terjadi di musim dingin, tapi terjadi di musim panas. Jadi kurma-kurma itu panennya di musim panas, dan musim panas itu bukan berada di bulan Desember. Dari dulu di tanah Arab itu gitu. Jadi kalau merujuk ke Al-Quran, itu tidak benar bahwa Isa lahir di bulan Desember. Kalau yang mereka maksudkan adalah lahirnya Isa. Tapi wallahu a'lam, siapa yang mereka maksudkan? Apakah Yesus itu Isa atau Tuhan? Dan itu menjadi sebuah keyakinan yang tentu sampai Allah mengeluarkan kemarahannya kepada mereka yang meyakini bahwa Allah punya anak. Jadi Allah marah sekali dengan mereka yang mengatakan bahwa innallaha salisu salasa, Allah itu tiga, Tuhan itu tiga di dalam satu. Allah sudah sebut itu dalam Al-Quran. Dan ini adalah salah satu kemusyrikan yang terjadi. Nah, kita kembali memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini kebetulan masa kadang-kadang orang terjebak memberi hadiah, mengucapkan selamat Natal dan macam-macam. Nah, apakah itu dibolehkan? Baik, kita lihat dulu kasus yang pertama, yaitu tentang memberi hadiah kepada orang-orang yang kafir. Kalau seandainya, jadi jawaban para ulama saya ringkaskan karena panjang jawabannya. Kalau seandainya memberikan hadiah kepada orang-orang non-muslim, atau sebenarnya lebih lembut kita menyebut kafir, cuma konotasi kafir kemudian dianggap sebagai pelecehan. Lebih lembut menyebut kafir daripada non-muslim. Kenapa? Kafara itu apa artinya? Sudah pernah kasih tahu. Kafara itu artinya yang tertutup atau menutup. Maka orang Inggris pun, bahasa Inggris pun itu menyebut penutup dengan cover. Kufrun itu penutup. Maka cover itu penutup buku, disebutlah cover buku. Jadi kenapa disebut kafir? Yaitu mereka yang masih tertutup pintu hidayah. Jadi Allah yang memakai kalimat kafir itu. Dan Allah yang mengatakan innal ladzina kafaru. Kadang-kadang Allah mengatakan al-kafirun, kadang-kadang Allah menyebut jamaknya al-kufar. Itu Allah yang sebut, sedangkan Allah yang mencipta kita dan mencipta orang-orang kafir. Tapi orang hari ini tak mau disebut kafir karena menganggap bahwa penyebutan kafir itu identik dengan kebencian dan pelecehan. Maka dirubahlah menjadi non-muslim. Padahal tidak ada
masalah apa dengan menyebut kafir. Ini kerjanya orang-orang liberal. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ketika kita memberi hadiah kepada orang kafir, tetangga kita yang mungkin Nasrani, Yahudi, bahkan mungkin kalau di Aceh Yahudi itu tidak ada kayaknya Pak. Walaupun yang akalnya seperti akal Yahudi ramai, yang berakidah Yahudi tak ada insyaAllah. Bahkan mau cakap apakah yang lebih buruk daripada Yahudi ngaji. Jadi tetangga kita Cina, agamanya mudah. Bolehkah kita memberi hadiah hari-hari ini? Kita pulang daripada Aceh, kita bawakan keripik Cisam. Enak mesti Cisam. Dan saya pun ada hubungan apa-apa dengan Cisam. Kita beli keripik, kita kasih ke Cina tersebut. Bolehkah? Boleh. Pulang dari Medan, kita bawakan coklat untuk Cina, tapi tetangga kita. Boleh. Jadi memberi dalam rangka menarik simpati agar mereka mengenal Islam, mengetahui bahwa agama ini adalah agama yang mulia. Karena selama ini yang merusak Islam itu kan adalah Muslim. Islamnya tak rusak, tapi Muslimnya yang merusak. Makanya Rasulullah SAW itu sampai menyebutkan bahwa kalau ada orang kafir yang dizalimi, kalau ada orang kafir dizalimi oleh orang Islam, dirampok, dibegal, yang begal seorang Muslim, yang korban kafir, seandainya kafir itu berdoa kepada Tuhannya si Muslim, itu Tuhan kita. Jadi kafir ini dia punya Tuhan lain, dia tergantung agama. Tapi karena dia merasa dizalimi oleh orang Muslim, lalu seandainya dia berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan kita, doanya diterima tidak? Diterima. Karena salah satu orang yang tidak ditolak doanya adalah orang-orang yang terzalimi, wa in kana kafiran, walaupun mereka kafir, kata Rasulullah SAW. Walaupun kafir, tapi kalau terzalimi, doanya diterima oleh Tuhan kita. Tuhan yang mereka tak yakini, mungkin karena berat tak yakini, di berdoa ke Tuhan yang, ya Allah, Tuhannya Muslim, seorang hamba-Mu telah menyakiti kami. Saya doa begitu, Allah dengar doanya, Allah terima apa yang dia minta. Lalu para ulama mengatakan, diterimanya doa orang kafir oleh Allah yang mereka tak yakini bukan karena Allah ridha terhadap kekafirannya, tetapi Allah tak mau kalau dianggap bahwa Allah tak adil. Allah tak mau dianggap bahwa Allah tak punya sifat adil. Makanya yang terzalimi walaupun kafir itu kalau dia berdoa diterima doanya. Jadi yang masalah hari ini siapa? Muslim. Yang mabuk siapa? Islam atau Muslim? Muslim. Yang main game judi online atau Muslim atau Islam? Muslim. Yang berzina, yang sabu-sabu, yang tak salat, yang mengganggu orang, membunuh orang, siapa? Muslim, bukan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tetap tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Makanya yang membuat orang merasa Islam tak benar gara-gara dirusak oleh perilaku Muslim. Itu ada orang kafir yang berkata, saya tidak akan masuk Islam. Kenapa? Coba lihat orang Islam, bagaimana buruk akhlaknya, bagaimana moral mereka. Jadi dia melihat Islam dengan melihat umatnya. Kalau itu bukan penglihatan yang benar. Kalau mau lihat Islam, lihatlah ajarannya, jangan lihat penganutnya. Karena dari zaman dahulu itu tidak bisa dielakkan bahwa maksiat juga bisa terjadi dan dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, memberikan hadiah kepada orang kafir
dengan dasar pertemanan, karena dia ingin kita perkenalkan agama kita, itu dibenarkan. Dengan dalil Nabi SAW juga dulu diberi hadiah oleh Raja Muqawqis. Bahkan Nabi mendapatkan budak yang dijadikan istrinya. Hadiah itu, budak itu hadiah dari Raja Mesir yang bukan Islam. Nabi terima. Lalu kemudian Nabi pernah diberikan makanan oleh seorang Yahudi berupa daging, dan Nabi membacakan bismillah ke atas daging tersebut dan dia makan. Jadi Nabi pun tak menolak hadiah-hadiah dari orang-orang yang musyrik. Bahkan dalam salah satu perang, Nabi itu sempat menerima hadiah daging kambing yang sudah dibubuhi racun. Cuma karena Nabi dijaga Allah, ini kan diberikan hadiah oleh seorang perempuan Yahudi, dan daging itu sudah dimasak bahagian paha. Nabi paling suka bahagian paha. Jadi ketika Nabi mempersilahkan sahabat makan, ada sahabat yang keluar makan dan kemudian meninggal dunia. Tapi kemudian ketika sedang makan belum bereaksi. Ketika Nabi makan, Nabi ingin mengambil daging tersebut, tiba-tiba daging itu memberitahu Nabi. Itu disebut dalam hadis. Jadi yang tentu yang mendengar adalah Nabi. Jadi di antara mukjizat Nabi, daging itu memberitahu Nabi bahwa dia sudah racun. Itu disebutkan dalam hadis. Sehingga Nabi langsung tidak makan dan menghentikan sahabat jangan makan lagi. Cuma ada yang sudah duluan makan. Saya lupa nama sahabat yang duluan makan, akhirnya meninggal dunia. Artinya Nabi tak menolak hadiah yang diberikan. Karena dulu Allah pun Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan bahwa daging sembelihan yang disembelih oleh agama Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, itu halal. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Makanan yang disembelih oleh Yahudi dan Nasrani itu halal bagimu, dan makananmu juga halal bagi mereka. Allah menyebutkan Ahlul Kitab. Cuma masalahnya sekarang yang kitab yang dimaksud oleh Allah itu sudah tak lagi beredar di kalangan mereka. Makanya itu ada seorang yang mu'allaf yang barusan kemarin diundang ke Banda Aceh. Siapa namanya? Kim Bako yang sering di YouTube. Mu'allaf, lupa saya nama beliau itu. Itu beliau mengatakan dalam salah satu wawancaranya, jangan sebut lagi kitab Nasrani itu Injil, karena Injil itu penyebutan Allah dalam Al-Quran untuk kitab yang asli. Sedangkan hari ini versi beliau, sedangkan hari ini itu kitab yang telah dipegang mereka adalah kitab yang diubah oleh Nabi Paulus. Jadi Paulus yang berubah-ubahnya, sehingga terciptalah Tuhan yang baru selain Tuhan Allah. Padahal dalam Injil yang asli Tuhan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi serba keanehan-keanehan kemudian muncul. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati disalib? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kemudian dia datang belakangan? Kenapa tak datang dari awal sebagai Tuhan di awal? Jadi ini perkara-perkara yang rancu. Kenapa? Karena Injil telah dirubah. Itu versi yang disebutkan oleh beliau yang lebih faham. Nah, jemaah makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dimakan. Kalau hari ini kita patut meragu-ragukan hasil sembelihan dari Yahudi dan Nasrani, karena bukan lagi Ahlul Kitab yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain dua agama ini, itu total ulama sepakat tak boleh makan hasil sembelihan mereka. Tak boleh makan. Itu bapak ke India lalu mau makan daging ayam yang disembelih oleh orang-orang Hindu, itu tak boleh makan. Karena memang tidak ada dasar sama sekali. Kalau Yahudi Nasrani masih boleh selama itu Ahlul Kitab.
Kalau sembelihan Hindu, sembelihan Buddha itu tak boleh makan sama sekali. Makanya hati-hati ke mangkok, kemudian makan begitu saja yang sifatnya harus disembelih lebih dahulu. Itu kalau disembelih, mungkin tak disembelih. Sedangkan makanan kita sesama Muslim disembelih, tidak menyebut apapun, tetap halal. Ayahnya coba apa paling? Kita beli ayam. Itu yang nyembelih itu mungkin tak salat, sama kayak ayam yang disembelihnya. Itu tak salat. Ini dijo di mana digo itu. Kita lihat mulutnya tidak mengucap Bismillah, tidak ada salawat ke Nabi. Pertanyaannya, halalkah sembelihan itu untuk kita? Jawabannya halal, selama dia mukmin, selama dia Muslim. Halal, walaupun tak baca. Jadi bacaan-bacaan itu apa? Itu hanya bacaan sunnah. Rukun menyembelihkan, menyembelih hukum, kemudian balik. Asal rukunnya dapat, tak baca apapun halal. Syaratnya yang menyembelih Muslim. Tapi kalau sembelih dari agama luar, itu kalau bukan dua agama yang disebut Allah, total tak boleh makan. Apalagi yang disembelih untuk kebutuhan menyembah Tuhan mereka. Nah, jadi Nabi dari dulu pun sudah terbiasa menerima hadiah dan beliau tidak menolak hadiah dari orang-orang kafir. Dulu Palestina itu dipimpin oleh seorang raja yang Raja Aidan. Nah, beliau ini juga bukan Muslim dan pernah memberikan kepada Nabi itu pakaian burda sebagai penghargaan terhadap Nabi. Nabi pun menerima dan itu dihargai oleh Nabi. Nabi tidak menolaknya. Kemudian bahkan Nabi membalasnya dengan memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, ini semua adalah perkara yang tidak apa-apa. Namun, catatannya, kalau memberikan hadiah dalam rangka membesarkan perayaan agama atau membesarkan nama-nama Tuhan-Tuhan selain Allah, maka di saat itulah memberi hadiah kepada orang kafir baru diharamkan. Nah, kalau sekarang tadi kita membahas memberi hadiah kepada kafir-kafir yang menjadi teman kita, itu tak apa-apa. Tapi kalau menyangkut tentang malam Natal, malam Tahun Baru atau perayaan Natal dan Tahun Baru, lalu kita memberi hadiah untuk menambah menambah penghargaan kita terhadap hari raya mereka. Jadi ada hubungannya dengan akidah. Karena ini kan Natalan ini dengan Tahun Baru ini kan dia hubungannya dengan akidah, hubungannya dengan Tuhan, ini kelahiran Tuhan versi Nasrani. Lalu kita datang memberi hadiah. Nah, ini semua perkara yang kemudian menjadi haram. Jadi dasarnya boleh, tapi menjadi haram karena berhubungan dengan memperingati sesuatu yang berhubungan dengan ritual agama mereka. Jadi sudah tak boleh ketika berhubungan dengan perkara ini. Kenapa? Karena itu menunjukkan sikap ridha terhadap adanya Tuhan lain selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kasih hadiah dalam menghadapi Natalan atau Tahun Baru. Kan bisa saja Pak, di antara kita mungkin ada yang dulu SMA-nya di Medan, kemudian mungkin teman-teman SMA banyak yang mungkin dari kalangan orang-orang kafir. Lalu kita memberikan hadiah, kirim hadiah, itu semua akan dilakukan kalau berhubungan dengan ritual agama Natalan dan Tahun Baru. Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaqumullah 'anil ladzina la yuqatilunakum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu berbuat baik, tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak membunuhmu atau tidak memerangimu. Dan
juga tidak mengusirmu dari negerimu. Jadi tetap Islam mengajarkan berbuat baik walaupun kepada orang kafir, terutama kafir yang mana Pak? Kafir yang tidak mengganggu kehidupan kita. Tapi kalau model kafir-kafirnya seperti orang-orang Israel hari ini, yang kaji itu tidak ada cerita, karena mereka menjajah, membunuh, mengusir, itu jihad bisa fisabilillah. Tapi kalau kita kemudian mengukur Cina-Cina yang ada di Jalan Merdeka, ada Cina Jalan Merdeka, itu tak boleh ganggu tokoh-tokoh mereka, lalu kita mengambil harta mereka, tak boleh selama mereka tak mengganggu kita. Jadi tidak boleh menzalimi orang-orang kafir yang tak menzalimi kita. Kapan kita dibolehkan berjihad? Ketika menghadapi kafir. Maka dalam ayat ini itu menjadi dalil bahwa tidak masalah berbuat baik kepada kafir selama mereka tidak memerangi. Nah, kemudian persatuan maut dalam urusan ini, kalau memberi hadiah tak boleh karena urusan akidah di malam di hari Natal atau Tahun Baru. Bagaimana mengucapkan Selamat Natal? Ini juga setiap tahun itu heboh, berulang-ulang heboh terusan. Nah, ayat tadi Pak, itu menjadi salah satu dalil oleh sebahagian ulama kontemporer menyatakan boleh mengucapkan Selamat Natal. Itu tadi ayat tadi yang menjadikan dalil, yaitu berbuat baik. Jadi dianggap Selamat Natal itu hanya bermujabalah, hanya berbahasa basi. Jadi ini ada pandangan ulama yang membolehkan. Cuma kalau kita rujuk ke sebahagian besar ulama yang lain, mereka mengatakan tetap haram mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Natalan tak boleh diucap, Tahun Baru pun tak boleh diucap. Kenapa? Itu Tahun Baru bukan Tahun Baru kita, dan itu hubungannya erat sekali dengan Natalan. Itu peringatannya kan di 1 Januari. Jadi sebahagian besar ulama mengatakan tetap haram. Kenapa? Karena dengan mengucapkan Selamat Natal, kita ikut meridai bahwa ada agama lain yang benar selain agama kita. Kata boleh. Kalau saya pribadi ditanya, saya kasih tahu memang ada ulama kontemporer yang mengatakan tentang bolehnya itu dengan dalil ayat tadi, itu berbuat baik. Tapi kalau ingin menyelamatkan akidah, maka jawaban yang lebih utama adalah jangan ucapkan Selamat Natal atau Selamat Tahun Baru. Jadi jangan nanti sudah berkembang di grup-grup Selamat Tahun Baru, itu bukan agama kita itu. Jadi kita ini sandarannya adalah Hijriyah, dan itu dimulai dari 1 Muharram. Nah, jadi jemaah pada Allah Subhanahu wa taala, masalah memberi hadiah dan menerimanya dibolehkan, baik kita beri orang kafir ataupun menerimanya dari orang kafir. Pertama karena amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua diikuti oleh istri-istri Nabi juga menerima hadiah seperti Aisyah. Itu Aisyah pernah menerima hadiah buah-buahan dari orang Majusi Zoroaster. Mereka punya hari raya namanya Nairus, penyembah api. Majusi itu punya hari raya khusus namanya Nairus. Jadi kan agama ini kan berkembangnya di Persia. Sampai sekarang saya lihat tayangan di YouTube Pak, bekasan peninggalan Zoroaster atau Majusi. Itu mereka punya kuil-kuil, dan kuil-kuil itu dibuat di tempat-tempat yang keluar api dari tanah. Karena kan ada beberapa komponen tanah yang bisa keluar api karena oksigen yang dikandungnya. Jadi keluar api. Nah, di situ di mana keluar api mereka buat kuil. Ini saya lihat perjalanan orang menuju ke tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh Majusi. Kalau api itu padam, lalu muncul di tempat lain, mereka mengatakan Tuhan telah pindah. Jadi Tuhannya pindah. Jadi dibuat lagi kuil di mana api yang baru muncul. Begitu agama Majusi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah diberikan hadiah berupa buah-buahan di saat perayaan hari raya Nairus dari agama Majusi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia katakan kepada pembantunya, kalau bentuknya buah-buahan tak apa-apa, terima saja. Tapi kalau bentuknya sembelihan, tolaklah.
Jadi kalau bentuknya daging ayam yang disembelih tolaklah. Jadi ini juga menjadi dalil dan banyak fakta. Dan mungkin saya bacakan satu persatu ini. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa kita dibolehkan. Satu masalah lagi, kita bukan memberi, kita bukan menerima, tapi kita jualan di malam tahun baru. Kalau di Aceh mungkin Pak ada taran, tapi kalau Medan, Jakarta, kota-kota besar, itu orang memanfaatkan malam-malam tahun baru dengan jualan. Bolehkah ikut memeriahkan malam tahun baru dengan jualan? Jadi berkumpul di satu besar di bundaran hari atau apa di kota-kota besar berkumpul. Para ulama menjawab, kalau yang dijual hanya sekedar minuman, makanan yang tidak berhubungan dengan barang-barang aksesoris ritual mereka, masih dibolehkan. Jadi orang mengais rezeki melalui malam itu masih dibolehkan. Tujuan kita mudah-mudahan rezeki pertama ini masih dibolehkan. Tapi kalau kita jual aksesoris yang menyangkut tentang agama itu, maka di saat itu para ulama pun sepakat menyatakan haram. Nah, jadi kita jualnya apa? Ya, kita jual topi Sinterklas, kita jual kado-kado untuk digantung di pohon Natal. Itu semua diharamkan karena sudah mulai memuliakan agama tersebut. Kalau di kita mungkin kita hanya bermasalah di saat peringatan malam tahun baru. Jadi malam tahun baru itu jangan diperingati, karena itu memang menyangkut bau dengan akidah agama yang lain. Jangan diperingati. Ada orang mengatakan, Ustaz, kalau kita tidak peringati, kita duduk saja. Cuma kita bakar-bakar ayam aja di rumah. Selain malam itu ada bakar ayam tak? Kalau tiap malam bakar-bakar ayam itu tak apa. Berarti tiap malam begitu. Atau rutin setiap malam minggu bakar ayam. Rupanya pas kebetulan malam minggu itu jatuhnya bersamaan dengan perayaan tahun baru. Itu tak apa. Tapi kita khususkan malam tahun baru sambil menunggu jam 12.00. Yang tingkat pada ini Pak. Biasanya kita jam 10 dah tidur. Jadi malam tahun baru nunggu sampai jam 12.00. Kita sengaja membakar-bakar untuk memeriahkan malam pergantian tahun baru itu hukumnya diharamkan. Diharamkan. Sekali lagi diharamkan karena berhubungan dengan akidah yang sedang dilakukan dan diyakini oleh agama lain. Jadi jangan lakukan apa-apa. Jadi malam tahun baru ini apa yang kita lakukan apa? Ya tidak usah lakukan apa-apa. Salat maghrib, salat isya, pulang. Kalau mau nonton sinetron azab. Lihat bagaimana kalau mati dalam kesyirikan. Nanti tiba-tiba kuburannya dipenuhi ular. Jadi jangan lihat video sengaja tak ramai malam tahun baru. Itu jangan lakukan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan umatku di akhir zaman akan mengikuti jalan-jalan orang kafir sampai ke lubang nyawa. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, siapa yang kau maksud orang kafir itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa lain? Yahudi, Nasrani. Makanya jangan ikuti lubang biawak. Kita punya agama yang menyelamatkan kita di akhirat. Jangan masuk lubang biawak yang sedang digiring oleh agama-agama yang